Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Rizky, Reza, Vano, ini ada pembahasan soal PTS tema 6. Hari Senin kan tema 6. Tema 6 di sini terbagi di Pak Guru buka di Juragan Les terbagi menjadi beberapa mata pelajaran. Dari sini ada pelajaran PKN, IPS, terus Bahasa Indonesia, serta IPA. Oke, sekarang kita lihat soal yang pertama. Semua siswa, jadi Pak Guru akan membuat pembahasan soal. Nanti kalian bisa lihat di video dari HP kalian masing-masing. Oke, soal yang pertama. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui ketentuan, tata tertib, kesepakatan bersama, musyawarah. Yang tepat adalah tata tertib. Jadi seperti di kelas itu kan ada tata tertib sekolah kayak gitu. 2. Manfaat yang diperoleh seorang warga negara dengan bayar pajak tepat waktu adalah. Nah, di sini yang paling tepat itu yang A, ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan negara. Jadi pajak digunakan untuk pembangunan negara. Kalau dipuji pemerintah bukan akan mendapatkan hadiah, tidak. Bayar pajak tidak dapat hadiah, tapi bisa jadi iya, tapi bukan hal utama. D, menambah penghasilan itu bukan, karena pajak kita yang bayar. Oke, nomor 3. Fungsi utama pajak bagi negara adalah penghasilan negara. Ini yang paling tepat. Kalau pengeluaran negara bukan, karena pajak itu uang yang masuk ke negara dari kita sebagai warga negara. Gaji pemerintah, gaji pejabat negara bukan. Yang tepat adalah yang A, penghasilan negara. Pak Danu tidak dapat ikut kerja bakti karena sedang sakit. Tindakan Pak Danu yang tepat menyikapi kondisi tersebut sehubungan dengan kewajibannya sebagai warga negara di lingkungan masyarakat adalah. Untuk nomor 4, itu yang tepat adalah C, meminta maaf dan menyediakan makanan kecil bagi yang bekerja bakti. Jadi tidak ikut kerja bakti tidak apa-apa jika alasannya sakit. Nah, di sini ada pilihan meminta maaf, iya, karena tidak bisa mengikuti kerja bakti, jadi minta maaf itu hal yang paling penting. Kalau A, diam saja, itu bukan solusi. B, membuat pengumuman tidak ikut kerja bakti, tidak. D, membersihkan lingkungan sendiri ketika sudah sembuh, tidak. Yang tepat C. 5. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Jadi ada hak, ada kewajiban. Hak itu yang melekat, yang menjadi yang harus dimiliki oleh kita atau diperoleh oleh kita. Sedangkan kewajiban itu yang harus kita lakukan, kita jalankan. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah apa? Salah satu kewajiban itu yang wajib atau yang harus kita lakukan sebagai warga negara adalah yang tepat adalah yang A, yaitu membayar pajak. Sebagai warga negara yang baik, kita harus taat membayar pajak, karena itu salah satu sumber pemasukan buat negara. Oke, nomor 6. Kebutuhan akan pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah selaku pengelola negara memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. Pemerintah selaku pengelola negara itu memiliki kewajiban melaksanakan undang-undang. Nah, hal tersebut tercantum dalam pasal 31. Jawabannya yang B. Jadi warga negara berhak mendapat pendidikan ada di pasal 31. Oke, Pak Guru akan singkat saja karena waktu durasi video. Nomor 7. Di bawah ini yang merupakan kewajiban anggota warga masyarakat adalah. Nah, yang menjadi kewajiban anggota warga masyarakat ya, yang harus dilakukan ya. Untuk nomor 7 itu A, dipilih menjadi ketua RW, kurang tepat. Mendapat perlindungan kurang tepat. Mendapat pelayanan kesehatan posyandu itu hak ya, itu hak. A, B, C itu hak. Nah, yang kewajiban adalah yang D, menjaga kebersihan itu wajib untuk semua masyarakat. 8. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat adalah, nah, kewajiban yang harus dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat. Yang tepat adalah mengikuti kegiatan Siskamling. Jadi
Siskamling adalah sistem keamanan lingkungan. Itu merupakan kewajiban kita. Contoh ronda bersama dan sebagainya. Nomor 9. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus kita yang paling jelas adalah patuhi. Ajukan itu kurang tepat. Bukan hanya kurang tepat, enggak tepat. Diamkan kurang tepat, langgar apalagi. Nah, nomor 10. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban. Jawabannya semua warga. Kelestarian itu kewajiban semua warga. Oke, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1. Membela negara agar dipuji. Jangan. Membela negara tidak boleh karena dipuji. Mematuhi hukum karena takut dengan aparat kepolisian. Kurang tepat. 3. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Betul. 4. Turut serta dalam program pembangunan nasional. Betul. Jawaban yang tepat adalah 3 dan 4. Untuk nomor berikutnya, 12. Berikut yang merupakan sikap peduli lingkungan adalah peduli lingkungan. Nah, ini A, jelas salah. Kurang tepat, pagar rumah dari tembok, lebih tepatnya dari pohon. Itu lebih asri ya, lebih peduli lingkungan. Menanam tanaman pekarangan, ya tepat, betul. Memasang halaman pekarangan rumah dengan beton, itu juga kurang tepat. Oke, kita lanjut nomor 13. Jadi jawabannya yang C ya, untuk nomor 12. Kita lanjut nomor 13. Contoh kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ya, ini ya. Jadi yang A jelas bukan. Memang kewajiban tapi tidak dalam pendidikan kalau bayar pajak. Mematuhi peraturan yang ada. Ikut pemilu, itu politik ya. Itu kewajiban dalam berpolitik. Kalau nomor 13 ini kewajiban tentang pendidikan. Jadi yang tepat lah mengikuti wajib belajar 9 tahun. Jadi sampai SMP. Kalau sekarang malah wajib belajarnya sampai SMA. Kalau tidak salah. Oke, 14. Untuk nomor 14 kita baca. Contoh kegiatan manusia yang mengabaikan keselarasan lingkungan. Keselarasan itu keseimbangan. Nah, yang tepat adalah A. Gunakan bahan ramah lingkungan. Oke. B. Membuang limbah ke laut lepas. Salah. C. Mengolah limbah sebelum dibuang. Oke. D. Memanfaatkan limbah untuk daur ulang. Nah, karena di sini mengabaikan berarti itu tidak mengindahkan. Jadi yang tepat adalah yang B. Contoh yang buruk ya kalau mengabaikan itu, jadi yang tepat B. Membuang limbah ke laut lepas. 15. Hal yang harus kita lakukan di rumah dan sekolah ialah masuk kelas dengan tertib. Nah, ini di rumah dan sekolah ya. Berdoa sebelum belajar, membersihkan kelas, antri di kantin. Yang tepat adalah yang berdoa sebelum belajar. Nah, ini bisa di sekolah, di rumah. Di rumah pun kalau belajar tuh ya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, 16. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup merupakan hak asasi. Ya, jadi kalau hidup dan mempertahankan hidup merupakan asasi. Asasi itu apa? Itu kalau kalian pernah dengar hak asasi manusia HAM. Nah, hak asasi itu ya ini pengertiannya. Hak untuk hidup secara kita pribadi orang dan mempertahankan hidup. Gitu. Oke. 17. Pasal UUD 45 memberikan jaminan persamaan dan kedudukan warga negara. Salah satunya adalah hak atas persamaan kedudukan dalam hukum. Nah, pemerintah dan hukum dan pemerintahan. Nah, yang tertuang dalam pasal yang tepat adalah pasal 27 ayat 1. Jadi, persamaan dan kedudukan warga negara tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Oke. Contoh pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 31 ayat 1 UUD 45. Nah, pemenuhan hak asasi, hak sesuai pasal 31, yaitu hak yang berkaitan dengan menikmati pendidikan sampai usia 9
tahun. Jadi pasal 31 ayat 1 berisi wajib belajar 9 tahun ya sampai SMP. 19. Tiap warga negara memiliki hak yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Berdasarkan uraian tersebut, kewajiban negara yang timbul karena adanya pasal 27 ayat 2 UUD 45 adalah tepat. Yang ini jawabannya adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi untuk pasal 27 ayat 2 itu berisi tentang negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi contoh kalau kita cari nih ya, pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2. Maka di sini nih, menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi itu jawabannya. Yang paling tepat adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Oke, 20. Nomor 20. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, dalam pembelaan negara itu ternyata ada dua pasalnya yang mirip. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Kita cek apakah mirip memang. Pasal 27 ayat 3. Nah, di sini ini pasal 27 ayat 3 tentang undang-undang ITE ya. Kalau yang di sini UUD 45 itu setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Ya, jadi ini tepat yang kita seperti tadi Pak Guru bilang ada dua pasal yang mirip. Di satunya pasal 30 ayat 1. Jadi pasal 30 ayat 1 kita cek. Pasal 30 ayat 1. Dia berbunyi juga tentang wajib dan berhak ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Jadi mirip pembelaan negara juga nih, pertahanan dan keamanan negara. Jadi tapi yang paling tepat di sini adalah pasal 27 ayat 3 karena pembelaan. Kalau yang tadi pertahanan ya kalau nggak salah ya. Oke, itu soal yang bilang ganda udah selesai.